Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi adik-adik. Udah kenal dengan kakak belum? Perkenalkan, nama kakak Aulia Indah Putri, jurusan biologi dari Universitas Negeri Padang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang kakak? Kalau tidak ada, kita mulai dengan mengambil absen pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu Indri Anissa Kausari, hadir. Gustina Ulandari, hadir. Widya Lendra, hadir. Rizka, hadir. Fadila Mayandri, hadir. Putri Andam Dewi, hadir. Nur Azizah, hadir. Fitri Sahara, hadir. Marsha Dwi Utami, hadir. Sari Ramadhani, hadir. Nur Faizi, hadir. Ike Hanifa Zakia, hadir. Afnita Zuma Putri, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir dalam keadaan sehat. Nah, setelah kita mengambil absen, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kelas ini akan diajarkan oleh kakak. Nah, ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Ya, benar sekali. Yaitu kita akan mempelajari kepadatan populasi manusia. Adik-adik, ada yang tahu tentang yang dimaksud dengan kepadatan populasi manusia? Ya, Sari? Ya, benar sekali. Ada yang lain mau membantu menjawabnya? Ya, Fadila? Ya, benar. Nah, yang dimaksud dengan kepadatan populasi itu sendiri adalah jumlah anggota populasi penduduk untuk setiap luas lahan yang ditempati. Nah, rumus kepadatan populasi itu sendiri ada yang tahu? Ya, Marsha? Ya, benar. Rumus kepadatan populasi manusia itu sendiri yaitu kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepadatan populasi itu sendiri. Ada yang tahu apa saja itu? Ya, Afnita? Ya, benar. Beberapa faktor mempengaruhi kepadatan populasi manusia itu sendiri ada 3. Yang pertama, natalis, yaitu angka kelahiran. Yang kedua, yaitu mortalitas, yang mana angka kematian. Yang ketiga, yaitu migrasi, yaitu perpindahan penduduk. Nah, pada migrasi itu sendiri ada terbagi beberapa macam. Ada yang tahu adik-adik? Ya, Faizi? Ya, kurang tepat. Ada yang mau membantu menjawabnya? Ya, Putri? Ya, benar. Nah, imigrasi itu sendiri ada beberapa macam, yaitu transmigrasi, yang mana perpindahan penduduk dari pulau padat ke pulau yang kecil. Contohnya, orang yang tinggal di Jakarta lalu pindah ke kampung kita, seperti di Kayu Tanam ini. Nah, yang kedua yaitu ada urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota. Contohnya,
Seperti ada orang kampung kita ini yang pergi merantau atau pindah ke kota yang besar seperti kota Jakarta. Yang ketiga yaitu ruralisasi, yaitu perpindahan dari kota ke desa. Yang keempat yaitu imigrasi, yaitu masuknya warga negara asing ke negara lain, seperti warga negara Jepang masuk ke negara Indonesia. Yang kelima yaitu emigrasi, yaitu keluarnya warga negara ke negara yang lain, seperti warga negara Indonesia yang tinggal di Australia atau berpindah kependudukan ke negara tersebut. Nah, adik-adik, ada yang tahu penduduk terbanyak di dunia dari negara mana? Ya, Ziza? Ya, benar. Yang mana negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia itu sendiri yaitu negara Cina. Ada yang tahu Indonesia menduduki urutan keberapa memiliki penduduk terbesar di dunia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Ike? Ya, benar. Indonesia memiliki kepadatan penduduk nomor 4 di dunia. Lumayan ya. Nah, ada yang tahu dampak dari kepadatan penduduk itu sendiri bagi negara ataupun bagi kita? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelaskan ya. Dampak kepadatan penduduk itu sendiri yaitu kebutuhan lahan pemukiman yang meningkat. Ada yang tahu maksudnya? Kebutuhan lahan pemukiman meningkat sehingga mengurangi lahan produktif bagi kita, seperti orang yang sering membangun bangunan sehingga lahan persawahan itu berkurang atau lahan untuk pertanian itu sendiri berkurang. Yang kedua, kebutuhan pangan yang meningkat, yang mana semakin bertambah banyaknya manusia atau pendudukan, maka makin meningkat pula kebutuhan pangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengangguran meningkat, karena tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, karena semakin banyaknya penduduk yang menempati. Yang keempat yaitu terjadinya kriminalitas yang tinggi. Akibatnya kejahatan terjadi di mana-mana. Akibat pengangguran tersebut, terutama bagi kita sebagai perempuan, itu sangat rawan sekali terjadinya kejahatan. Lalu, usaha apa saja sih yang dapat kita atasi untuk mengatasi kepadatan populasi manusia itu sendiri? Yang pertama, dengan mengikuti program KB. Bukan kita ya, kita masih kecil, tapi untuk kita nantinya. Yang kedua yaitu melakukan pembekalan skill wirausaha. Yang mana untuk membuka lapangan pekerjaan baru, entah itu menjahit, memasak. Kalau kita memasak kan kita bisa membuka restoran sendiri yang bisa membuka usaha kita sendiri dan mengangkat karyawan dan memberikan lowongan pekerjaan kepada yang lainnya. Yang keempat yaitu meratakan kepadatan penduduk dengan program transmigrasi, yang mana contohnya di Pulau Jawa itu kan memiliki penduduk yang padat, seperti dipindahkan mungkin ke Pulau Kalimantan yang mana penduduknya lumayan sedikit. Selanjutnya, selain berdampak bagi manusia itu sendiri, kepadatan populasi manusia juga berdampak pada lingkungan. Apa saja itu? Yang pertama yaitu berdampak pada udara, yang mana banyaknya aktivitas kendaraan yang membuat populasi udara semakin memburuk, sehingga mengganggu kesehatan manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu pada air, yang mana banyaknya pabrik-pabrik yang membuang limbah-limbah ke sungai sehingga merusak dan mencemari kebersihan air itu sendiri. Yang ketiga yaitu pada tanah, yang mana
pada yang mana pencemaran berasal dari sampah yang dibuang dengan sembarangan, yang mana sampah itu sendiri tidak mudah terurai. Contohnya sampah plastik. Lalu, apa saja usaha kita untuk menjaga lingkungan itu sendiri? Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ayo adik-adik, ada yang membuang sampah pada tempatnya? Ya, bagus. Yang kedua yaitu penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga yaitu menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu menjaga hutan dari penebangan liar. Misalnya kita melihat orang yang sembarangan menebang hutan, lalu kita bisa melapor kepada orang tua, sehingga orang tua nantinya akan melapor kepada pihak yang berwajib. Itu merupakan suatu tindakan yang baik. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Ada yang tidak paham? Alhamdulillah semuanya paham ya. Atau yang ingin bertanya ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kerjakan tugas halaman 25 dan dikumpul pada minggu besok. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kakak tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.